Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para asesor serta Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fadilah MKOM, dosen pengampu mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Nah, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT dalam bidang pengajaran. Di mana mata kuliah yang saya ampu yaitu di sini adalah pemrograman aplikasi bergerak. Nah, dalam pernyataan video ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran berdasarkan tiga komponen utama, yaitu ada delivery, interaction, dan assessment. Di mana yang saya laksanakan itu sesuai dengan pembelajaran semester atau RPS. Nah, dari ketiga komponen tersebut nanti akan menjadi satu kesatuan dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa nanti. Jadi sehingga bisa mendorong keaktifan mahasiswa serta untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran secara objektif dan berkelanjutan. Di mana selanjutnya saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan nanti juga masuk dalam sistem penilaian mata kuliah. Nah, berikut terkait deskripsi mata kuliah. Di mana mata kuliah ini akan membahas konsep dasar dari pemrograman aplikasi bergerak, khususnya dalam pengembangan aplikasi Android berbasis Java dengan menggunakan Android Studio. Di mana mahasiswa nanti akan pelajari arsitektur Android, kemudian struktur proyek, kemudian antar muka pengguna atau user interface, navigasi antar activity, penyimpanan data, sampai nanti pemanfaatan sensor yang ada pada perangkat kerasnya. Di mana di akhir perkuliahan, mahasiswa nantinya diharapkan mampu mengembangkan aplikasi Android sederhana secara mandiri nanti. Adapun capaian pembelajaran dari prodi yang dibebankan kepada mata kuliah di sini ada tiga, di mana yang salah satunya adalah memiliki komitmen terhadap standar kualitas perangkat lunak yang tinggi, kemudian sikap tanggung jawab atas produk akhir untuk memastikan kepuasan pengguna, dan secara keterampilan komunikasi yang baik dalam memimpin proyek perangkat lunak, memahami prinsip-prinsip desain perangkat lunak, keamanan informasi, dan arsitektur sistem. Sehingga nantinya di akhir diharapkan mahasiswa itu nantinya akan terampil dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks melalui desain algoritma yang efisien, dan dia juga terampil menggunakan bahasa pemrograman dalam pengembangan dan pengujian kode program. Baik nanti ibaratnya untuk pengembangan aplikasi berbasis desktop, web, maupun mobile. Nah, dari CPL tadi akan menghasilkan turunannya yaitu CPMK. Di mana di sini terdapat 11 CPMK. Dari CPMK di sini, hasil akhirnya nanti diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan proyek pengembangan aplikasi bergerak yang inovatif, terstruktur, dan memenuhi kebutuhan pengguna nanti. Materi pembelajaran
yang akan dipelajari nantinya selama 1 semester, yaitu terkait dengan mobile computing dan arsitektur Android, kemudian dasar Java untuk Android, di mana dasar Java di sini sebagai pemrosesannya nantinya. Kemudian ada struktur proyek dan life cycle activity, layout XML, kemudian ini terkait dengan user interface, navigasi instance, server parent, SQLite sebagai penyimpanan nantinya, recycler view, sampai dengan nanti di akhir itu adalah proyek akhir aplikasi Android. Nah, metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan project based learning, kemudian tutorial, dan demonstrasi. Di mana penyampaian materi dalam 1 semester yaitu 16 pertemuan nantinya terdiri dari ceramah dan tutorial, demonstrasi latihan terbimbing, dan praktikum. Dan untuk belajar mandirinya nanti juga disediakan melalui LMS. Nah, strategi pembelajaran interaktif nantinya di kelas itu akan ada kegiatan diskusi interaktif, kemudian ada pengerjaan soal baik secara kolaboratif, terutama pada saat sesi tutorial ya. Nah, di mana nanti ibaratnya dalam kegiatan pembelajaran ada pengerjaan soal secara kolaboratif. Nah, kemudian juga untuk mendukung pembelajaran dibuatkan forum diskusi, di mana dalam forum diskusi bisa dilakukan koordinasi kelompok atau follow up materi yang sudah diberikan, dan bahkan sampai dengan tanya jawab. Nah, di mana forum diskusi nantinya itu menggunakan media WhatsApp group. Kemudian di sini berikutnya ini adalah terkait dengan sistem penilaian mata kuliah. Di mana nanti yang dinilai itu adalah terkait dengan absensi dan aktivitas mahasiswa itu sebesar 10%. Kemudian tugas-tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok, di mana nanti total bobotnya itu adalah 40%, OTS 25%, dan UAS 25%. Nah, kemudian nanti hasil akhirnya berupa nilai angka nanti. Nah, berikut di sini rentang dari nilai angka, kemudian dia dikonversi menjadi nilai huruf nanti. Di mana untuk bisa mendapatkan nilai A itu harus mendapatkan nilai dengan rentang 85 sampai dengan 100. Kemudian jika nilainya rentangnya adalah 80 sampai dengan 84, maka nilai hurufnya nanti itu adalah AB. Nah, begitu seterusnya sampai dengan terakhir untuk nilai A itu adalah rentangnya dari 0 sampai dengan 39. Oke, berikutnya kita akan melihat hasil rekaman proses pembelajaran tatap muka, di mana proses pembelajaran dilakukan di kelas. Di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang dasar Java untuk pemrograman aplikasi bergerak ya, atau mobile. Nah, kalau sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan desain interface untuk membuat aplikasi mobile. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan logikanya, artinya dasar Java, di mana nanti ketika kita sudah bikin interface-nya, agar aplikasi yang kita bangun itu ada logikanya yang bisa jalan. Nah, kita harus mempelajari pemrogramannya di sini.
Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan dasar Java untuk pemrograman aplikasi bergerak atau mobile. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu harapannya nanti kalian bisa memahami sintak dasar dari Java itu seperti apa. Kemudian nantinya kita juga bisa untuk menulis kode Java secara sederhana. Kemudian juga menguasai konsep variabel, operator, percabangan, perulangan, dan kelas secara sederhana di dalam pemrograman menggunakan bahasa Java ya. Di mana nanti diimplementasikan untuk pemrograman aplikasi bergerak atau mobile nantinya. Nah, ini harapan yang kita inginkan ketika kita sudah mempelajari materi ini. Kita harap nanti ibaratnya inilah yang bisa kita dapatkan, yaitu sintak. Kita bisa memahami sintak dasar Java, kemudian cara menulis secara sederhananya seperti apa. Habis itu secara konsep, baik itu variabel, operator, percabangan, perulangan atau kelas, kita bisa memahaminya dan bisa menguasainya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di mana pokok dan subpokok bahasan kita tadi ya pada dasarnya terkait dengan dasar-dasar Java, di mana nanti kita akan bahas terkait pengenalan Java untuk Android nantinya. Kemudian yang kedua itu struktur program Java, ini cara penulisannya nanti secara struktur itu seperti apa. Dan terkait penggunaan variabel dan tipe data. Habis itu ada terkait dengan operator, percabangan, perulangan, dan kelas dan objek nantinya. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya selama pertemuan pada hari ini. Oke, sebelumnya yang di kelas ini sudah mempelajari bahasa pemrograman apa saja kira-kira yang sudah dipelajari? Python, HTML, CSS, Java, PHP. Artinya sudah banyak bahasa pemrograman yang kita pelajari ya. Nah, bahkan tadi ada yang bilang sudah mempelajari bahasa pemrograman Java. Artinya di sini kita sekedar mengulang sedikit, di mana nanti bahasa Java kita aplikasikan untuk pemrograman aplikasi bergerak atau mobile nantinya. Dan next di sana struktur program Java, di mana ketika kita membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java, nah itu kita harus menyesuaikan dengan struktur dari program Java-nya. Nah, secara struktur di sana, yang pertama itu public class, kemudian nama kelasnya dicontohkan di sana hello world, kemudian kurung berawal, public static void main string, RGS di sana. Habis itu kurung berawal lagi. Nah, setelah itu baru isi dari program yang akan kita buat. Nah, jadi sintak utamanya nanti setelah public static void main. Nah, di dalam situlah nanti kita masukkan sintak-sintak atau coding-coding sesuai dengan keinginan kita nantinya. Nah, kalau di sini kita contohkan bisa system .out .println dalam kurung hello Android. Nah, kira-kira dengan contoh coding seperti itu, ketika dijalankan, apa yang tampil kira-kira? Hello Android ya. Nah, jadi sistem utamanya di sana yaitu karena yang kita masukkan perintahnya adalah system .out .println. Dalam kurung itu teks yang akan kita tampilkan yaitu hello Android. Nah, jadi bagian sanalah setelah public static void tadi itu adalah perintah-perintah yang bisa kita masukkan nantinya. Jadi kalau perintahnya system .out .println, maka dia akan menampilkan teks
sesuai apa yang kita inginkan. Nah, itu secara struktur terkait program Java. Ini struktur umumnya seperti ini nanti. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya, itu terkait dengan variabel dan tipe data. Nah, tadi sebelumnya sudah mempelajari beberapa mata kuliah terkait pemrograman ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang dimaksud dengan variabel? Penyimpanan data, Pak. Penyimpanan data ya. Atribut suatu objek, Pak. Atribut suatu objek. Oke, ada lagi kira-kira? Tadi ada penyimpanan, ada atribut. Nah, pada dasarnya yang dimaksud dengan variabel di sini fungsinya tadi adalah untuk menyimpan data sementara ya. Nah, jadi dia fungsinya penyimpanan, tetapi di sini penyimpanan secara sementara. Nah, kalau penyimpanan yang umumnya itu kan biasanya masuk ke dalam database atau yang lainnya. Nah, cuman secara sementara artinya ketika proses berjalan, nah data bisa disimpan ke dalam variabel. Nah, itu sebagai penyimpanan sementara. Nah, makanya di sini variabel dia ada sintak deklarasinya. Itu tipe datanya harus disebutkan, kemudian nama variabelnya apa. Nah, jadi harus disebutkan tipe data dan nama variabel. Karena dia berfungsi sebagai penyimpanan pertama ya. Nah, dia menyimpan untuk sementara, di mana setelah aplikasi ditutup dia akan hilang nantinya. Nah, tadi ada juga yang bilang itu sebagai atribut ya. Nah, bisa juga dia sebagai atribut variabel di sana nantinya. Nah, penulisannya pada dasarnya tipe data kemudian nama variabel. Nah, diakhiri dengan titik koma ya. Atau kalau mau langsung ada datanya, bisa tipe data habis itu nama variabel kemudian sama dengan habis itu nilai akhirnya. Contoh di sana, kalau yang sekedar menyebutkan variabel saja tanpa ada nilai, contoh itu adalah integer spasi usia, kemudian titik koma, diakhiri titik koma. Nah, yang seperti itu kita hanya menyebutkan tipe data dan nama variabel saja, tanpa menyebutkan nilai variabelnya. Nah, tetapi variabel itu juga langsung bisa disebutkan nilainya. Artinya dia juga dapat diinisialisasi pada saat kita mendeklarasikan variabel. Misal integer spasi usia sama dengan 25. Nah, artinya kita membuat variabel dengan nama usia, tipe datanya integer, dan nilainya itu adalah sama dengan 25. Nah, jadi bisa langsung ada nilainya, atau kita hanya sekedar menyebutkan nama variabelnya saja tanpa ada nilai. Contoh tadi integer spasi usia. Artinya kita bikin variabel usia dengan tipe data integer. Atau contoh lain di sana string, kemudian spasi nama, habis itu sama dengan Budi di sana. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, intinya di sana kita harus menyebutkan tipe datanya dulu, habis itu nama variabelnya. Nah, jadi secara aturan, secara struktur itu tipe data, spasi nama variabel. Nah, jadi kalau dalam pemrograman kita harus mematuhi struktur dari bahasa pemrogramannya. Nah, jadi kalau di sana contoh berikutnya double spasi gaji, kemudian sama dengan, nah baru kemudian nilainya. Nah, dicontohkan di sana 3.500.50. Nah, 50 itu adalah karena kita tentukan tadi tipe datanya double. Nah, kalau double itu adalah tipe data untuk tipe yang seperti apa?
Ada yang tahu kira-kira double? Kalau contohnya di sana 3.500.000, kemudian diakhiri titik 50. Nah, koma ya. Dalam artian di sana dia dalam bentuk desimal. Nah, jadi kalau double itu dalam bentuk desimal. Kalau integer berarti dia nilainya dalam bentuk apa kira-kira? Ada yang tahu kalau integer? Nah, kalau integer itu dalam bentuk angka tetapi bilangan bulat ya. Jadi dia tanpa desimal. Nah, jadi kalau integer usia kalau dicontohkan di sana sama dengan 25. Nah, jadi kalau integer dia angka tetapi bilangan bulat. Kalau double dia juga angka tetapi dalam bentuk desimal. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Saya Pak, Ya? mau tanya Pak, itu kira-kira apa fungsi dari Java Virtual Machine Pak? Fungsi Java Virtual Machine ya. Iya Pak. Oke, nah, fungsi dari Java Virtual Machine pada dasarnya itu adalah untuk mengkonversi bahasa pemrograman yang kita buat tadi, aplikasi yang kita buat ke dalam bahasa mesin sesuai dengan platformnya. Jadi ibaratnya kalau platformnya itu di Android, maka dia mengkonversi ke bahasa untuk Android. Kalau di Windows berarti dia mengkonversi untuk ke bahasa mesin untuk Windows. Nah, makanya tadi dikatakan kalau untuk bahasa Java itu kita cukup satu kali nulis bisa dijalankan di mana saja. Artinya bisa di Android, bisa di Windows atau yang lainnya. Nah, itu fungsi dari Java Virtual Machine. Ya, sama-sama. Oke, sebelum kita lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apakah cuma yang INT, string, double atau boleh yang lain ada lagi Pak? Ke yang lainnya sebenarnya ada lagi. Ada lagi. Nah, jadi di Java itu dia memiliki banyak tipe data ya. Kalau dicontohkan di sini ada integer, string, double, boolean. Bahkan kalau double tadi itu adalah untuk yang hasilnya angka dalam bentuk desimal tadi kan. Nah, sebenarnya ada lagi selain double, yaitu float. Nah, itu fungsinya juga sama. Dia sebagai artinya secara nilai dia juga dalam bentuk desimal, akan tetapi ibaratnya penyimpanannya berbeda. Kalau yang float itu penyimpanannya dia dalam bentuk 32 bit ya, dia biasanya lebih ringan untuk penyimpanan. Kalau yang double, nah itu dalam bentuk 62 bit. Nah, jadi sehingga secara penyimpanan dia lebih banyak biasanya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Oke, perbedaan operator yang cuman 1 dan 2 ya. Nah, itu sebenarnya di pembahasan selanjutnya ya terkait itu. Nah, di sini operator. Jadi operator tadi ada yang sama dengannya 1 dan ada yang sama dengannya 2 ya. Nah, kalau operator yang sama dengan 1 berarti itu adalah operator penugasan, ya kan? Kalau yang sama dengannya 2 itu nanti operator relasional. Nah, jadi maksudnya kalau operator penugasan di sana, kalau contoh tadi di variabel, misal string spasi nama sama dengan Budi. Nah, artinya si variabel dengan nama di sini isi dia ditugaskan itu adalah sebagai Budi atau nilainya sama dengan Budi. Nah, itu kalau
dia menggunakan operatornya sama dengan cuman satu. Nah, makanya di sini dia disebut dengan operator penugasan. Nah, kalau sama dengannya dua, nah itu masuknya nanti operator relasional. Nah, operator relasional di sini artinya dia harus ngecek dulu hubungannya benar atau tidak di sana. Jadi kalau misal contoh ada percabangan, misal if ibaratnya nilai kurang dari 60 atau if nilai sama dengan 60. Maka hasilnya misal ibaratnya nilai itu masuk kategori C misal. Nah, jadi kalau tadi if nilai sama dengan 60, nah itu masuknya itu adalah relasional. Artinya belum tentu nanti nilainya 60. Nah, dia harus di cross check dulu. Kalau yang penugasan tadi nilai sama dengan 60, dia sudah pasti nilainya 60. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau operator penugasan atau yang sama dengannya 1 itu adalah nilai pasti, dia langsung. Kalau tadi nilai sama dengan 60 berarti nilainya pasti 60. Tetapi kalau nilai sama dengan 60, nah itu sifatnya relasional. Artinya tergantung kondisinya, bisa jadi benar 60, bisa jadi tidak. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, di mana dalam operator sebenarnya banyak ketentuannya ya. Operator di sini itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi ya pada variabel atau nilai nantinya. Nah, di sana ada operator aritmatika. Nah, kira-kira kalau operator aritmatika itu apa saja? Operator aritmatika. Tambah, kurang, kali, bagi. Persen atau modul ya. Nah, itu operator aritmatika. Artinya di mana fungsinya itu adalah untuk proses hitung-hitungan nantinya. Oke, berikutnya di sini terkait dengan percabangan ya. Nah, contoh di sana misal ada variabel integer nilai sama dengan 75. Kemudian ada percabangan di bawahnya itu if dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 60. Nah, baru dalam kurung kurawal itu nanti kita masukkan coding yang akan dijalankan jika kondisi benar. Nah, jadi kalau di sini beratnya kondisi benarnya itu adalah jika nilai lebih dari sama dengan 60. Nah, maka nanti hasil yang ditampilkan misal itu adalah teks lulus nantinya. Artinya dia akan muncul teks lulus jika nilainya lebih dari sama dengan 60. Kita waktunya terbatas ya di sini. Ini kita sudah, karena kita waktunya terbatas, nah diakhiri dengan tugas nantinya. Nah, di mana tugasnya? Sesuai dengan tujuan kita di awal tadi, diharapkan nanti kita bisa memahami terkait dengan variabel, kemudian penggunaan percabangan kan. Nah, maka di sini tugasnya buatlah program kalkulator sederhana. Oke, nah dari pertemuan ini, nah di sini kita apa yang kita bisa refleksikan dalam artian kira-kira bisa nggak untuk membuat program aplikasi? Bisa ya? Ya. Tadi kita ada tugas untuk membuat aplikasi kalkulator. Nah, kira-kira nanti cara penyelesaiannya seperti apa? Artinya cara pengerjaannya, apakah nanti perlu bantuan AI atau kayak gimana nanti? Nah, sesuai dengan kondisi saat ini ya. Nah, artinya di sini harapannya kita bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan tadi. Nah, di mana yang kita pelajari itu bisa dipahami dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam bentuk program kalkulator sederhana.